putra putri, ibu dan bapak, selamat semua. Selamat. Aman semua. Gak aman, tak selamat ya, tidak selamat. Gergetan saya ya. Belajar dengan baik. Ya, dengan baik. Yang baru pun mudah-mudahan kerasan karena baru masuk. Wah, Mas. Tapi insya Allah Sudah ada yang baru berarti. Ada yang baru masuk. Syekh model apa ini? ceria dalam belajar, dalam olahraga. Nah, percayakan pada kami. Gak percaya? Dan kalau ingin berkunjung, ya silakan berkunjung. Diajak dialog ilmiah tidak berani. Seorang syekh patut diuji keilmuannya. Percayakan kepada kita yang ada di ma'had. Gak percaya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pagi ini saya mendapatkan informasi atau mendapatkan satu video di mana ada pernyataan dari Panji Gumilang yang memberikan motivasi yang sangat mulia kepada para wali santri. Top ya. Katanya wali santri jangan khawatir bahwa di sini akan diurus, akan diajari, akan belajar, dibimbing dan lain sebagainya. Keren ya. Jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya, setelah saya nonton beberapa pernyataan dari semua ulama yang menentang keras dari pernyataan Panji Gumilang atau statement-statementnya atau ajaran-ajarannya di Ma'had Al-Zaitun, saya semakin yakin bahwa Panji Gumilang ini memang benar-benar sesat dan menyesatkan. Ya, di dalam hal agama ini kita itu disandingkan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tanpa Al-Quran dan Al-Hadis, maka agama ini tidak akan berjalan dengan sempurna. Bahkan kalau kita mengartikan agama ini seperti rel kereta api, maka Al-Quran dan Al-Hadis adalah dua rel tersebut. Tidak akan pernah bisa kereta api dioperasionalkan tanpa dua rel kereta api. Hanya dengan satu rel gitu, tidak akan bisa. Dan kereta api ini adalah Islam. Kereta api adalah Islam dan siapa pemimpin kita? Dan itulah supirnya atau pengemudinya. Paham sampai di sini? Dan kita umat ini adalah penumpangnya. Kalau imam atau pengemudi dari kereta api itu adalah orang yang sesat, maka cara pengoperasikannya juga tidak akan benar, tidak akan tahu, asal-asalan, bahkan bisa kecelakaan, bisa nabrak dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, jangan lepas dari kedua rel tersebut, yaitu Quran dan As-Sunnah. Apa ini? Yaitu landasan kita dalam beragama. Kalau kita beragama hanya mengikuti akal kita, mengikuti ro'yu kita, menafsirkan Al-Quran dengan ro'yu, lalu kita membenarkan tafsir itu tanpa dilandaskan dengan ayat-ayat lain atau dari dalil-dalil yang lain bersumber dari As-Sunnah, maka kita akan masuk dalam kecelakaan. Kereta api tersebut akan mengalami kecelakaan. Dan hebatnya kemarin setelah saya nonton perdebatan wali santri yang melaporkan Mas Ken Setiawan, di mana dia berdialog dengan Mas Ken Setiawan, dia membela Panji Gumilang mati-matian. Seolah-olah di Al-Zaitun itu tidak ada penyimpangan dan kesesatan. Kesesatan yang nyata, kata Habib Rizik Syihab, yang pertama, ketika azan, yaitu menggunakan cara-cara yang makruh, yang biasanya sunnahnya menghadap ke kiblat, lalu menghadap ke arah jemaat, maka itu menjadi makruh. Dan makruh apabila dijadikan doktrin, dianggap itu baik-baik saja, tidak menyalahi sunnah, maka hal tersebut menjadi sesat. Ini kata Habib Rizik Syihab. Lalu memiliki wacana untuk menjadikan perempuan sebagai khotib. Ini juga penyesatan, karena Rasulullah tidak mencontohkan dan tidak menganjurkan Rasulullah. Karena Panji Gumilang tidak mengikuti Bukhari dan Muslim. Katanya kenapa Bukhari dan Muslim ini mendoif-doifkan, mensahih-sahihkan hadis, sedangkan seluruh perkataan Nabi itu sahih, termasuk Al-Quran. Makanya Al-Quran dibilang perkataan Nabi Muhammad. Dan ini gila. Ya, saya di sini ketika mendengar pernyataan dari Mbak Leni kemarin, ketika dia menjelaskan kalau dia bukan hanya ex wali santri, tetapi dia juga ex NII yang sudah ikut Panji Gumilang selama 21 tahun. Dan di situ mulai kebingungan itu dosen-dosen itu atau orang-orang yang mungkin tidak mau mengaku kalau mereka NII atau bagaimana. Oke lah, coba kita langsung listen seperti apa pernyataan dari Panji Gumilang ini. Kalau pesan yang paling khusus yaitu kepada para wali santri. Kenapa? Karena Gimana pesannya? Intinya penghuni di sini adalah santri. Ya, penghuni di situ juga santri dan tentunya juga Anda. Ya. Nah, santri itu pasti punya ayah ibu. Iyalah, ada. Dan di sini ayah dan ibunya ikut Panji Gumilang. 90% ikut Panji Gumilang, kata Mas Ken Setiawan. Allah. Di sini ada 5.000 wali santri. Waduh. Paling tidak ya, 10 sampai 20.000 wali santri.
Percayakan kepada kita yang ada di ma'had. Nggak percaya, tidak percaya sudah, ya. Kalau mempercayakan anak santri mondok ke situ atau belajar ke situ, kata MUI, ya, MUI sudah meminta kepada Pak Ridwan Kamil untuk membekukan Al Zaitun. MUI ini yang minta. Itulah kenapa Panji Gumilang memusuhi MUI, karena MUI sudah menyatakan haram mondok di situ. Yang pertama, sholat yang safnya berjarak-jarak seperti itu tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Tidak ada darurat, tidak ada uzur, masih tetap seperti itu. Imam ada 3, ya, imam cadangan, yang 2 itu imam cadangan katanya. Na'udzubillah min dzalik. Terus mengatakan Al-Quran sabdanya Nabi Muhammad. Ini sudah menyelisihi seluruh ulama. Bahkan Mu'tazilah pun tidak mengatakan kalau Al-Quran itu perkataan Nabi Muhammad, meskipun menyatakan Al-Quran makhluk. Ya, paham sampai di sini? Terus yang berikutnya, menempatkan wanita sejajar dengan laki-laki. Sejajar boleh, tapi setidaknya beri tabir. Itu bukan perbudakan, tapi itu memuliakan. Membatasi jarak antara laki-laki dan perempuan, itu bukan menganggap wanita itu budak. Artinya, kalau kita masih menganggap hal seperti itu, menyelisihi Imam Asy-Syafi'i. Menuduh para imam mazhab ini tidak memuliakan wanita. Ini kan parah. Ya Allah. Menselisihi ini Panji Gumilang. Dan kata wali santri, Ma'had masih lurus kok, masih ini, masih itu. Endasmu itu. Lanjut dulu. Putra putri, ibu dan bapak, selamat semua. Selamat. Aman semua. Gak aman, tak selamat, ya, tidak selamat. Bagaimana bisa selamat kalau menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu? Ini Panji Gumilang memberikan doktrin kepada santri-santrinya agar mereka ikut pemikiran Panji Gumilang. Ada orang yang menyatakan, ingat jangan samakan antara Al Zaitun dengan NII. No, kepalanya siapa? Ya, Al Zaitun dan NII ada di badan kereta tersebut. Supirnya siapa? Pengemudinya siapa di situ? Yaitu Panji Gumilang ini. Masih ada hubungannya karena memang NII dan Al Zaitun satu barang yang sama. Tidak akan mungkin ajaran yang diajarkan kepada NII tidak diajarkan juga kepada Al Zaitun. Tentu Panji Gumilang ini ingin memperbanyak massa, ingin menciptakan kader-kader NII melalui Al Zaitun. Karena apa? Tidak akan mungkin. Ya sudah, Al Zaitun saya didik dengan kurikulum Kemendikbud atau juga Kementerian Agama, sesuai koridor Kementerian Agama kurikulumnya. Kalau NII bebas, saya yang mau mendidik begini, begitu, begini, begitu. Akhirnya apa? Kemarin ketika di catatan demokrasi, itu para alumni santri Al Zaitun mengatakan tidak loh, 50-50. Memang kalau di Al Zaitun itu berbeda katanya. Terus kalau di NII mungkin seperti itu, seperti yang Mas Ken sebutkan. Karena apa? Di dalam kurikulum Kementerian Agama tidak mengajarkan sholat saf merenggang-renggang seperti itu. Dengan menafsirkan surat Al-Mujadilah itu, dengan menafsirkan tafassahu itu. Menteri Agama tidak memberikan kurikulum seperti itu. Lalu yang berikutnya, azan menghadap kepada jemaah. Kata Habib Rizik Syihab, itu sesat kalau dilakukan terus-menerus. Karena apa? Tidak ada dalilnya seperti itu. Bikin-bikin sendiri. Ya bid'ah dolalah, kata Habib Rizik kalau begitu. Terus yang berikutnya, wacana untuk menjadikan khotib perempuan. Ini juga sesat kalau dilaksanakan. Sesatnya di mana? Karena hal yang tidak wajar. Karena hal yang tidak diajarkan Rasul. Yang tidak dianjurkan Rasul dilangkahi. Seolah-olah agama Nabi Muhammad ini belum sempurna. Disempurnakan oleh Panji Gumilang. Jadinya seperti itu. Menganggap ajaran Nabi Muhammad belum sempurna, ini bisa menjadi pembatalan Islam. Artinya apa? Panji Gumilang mengajak ribuan umat itu atau ribuan santri itu, berapa tadi? 5.000. Itu murtad semua. Ini masih mau dibela sama wali santri? Atau jangan-jangan kalian memang satu ideologi dengan Panji Gumilang? Ketika dinyatakan, apakah Anda NII? No. Kata para mantan NII, kalau mereka ini haram untuk mengakui sebagai warga NII. Sudah terungkap dari tahun 2002, MUI punya buktinya, punya datanya. Bahkan 2008, 2011 sampai sekarang itu sudah banyak terkuak. Masih kurang apa? Lanjut dulu. Gergetan saya ya. Belajar dengan baik. Belajar dengan baik. Yang baru pun mudah-mudahan kerasan karena baru masuk. Wah, Mas. Tapi insya Allah Sudah ada yang baru berarti? Ada yang baru masuk? Allah. kerasan. Dan tanda kerasan itu sudah diteliti oleh Syekh. Tiap hari Syekh keliling anak-anak. Syekh yang tidak pakai hadis, ya, Syekh yang menyelisih hadis. Syekh model apa ini? Ceria dalam belajar, dalam olahraga,
Percayakan pada kami, Nggak percaya? dan kalau ingin berkunjung, ya silakan berkunjung. Diajak dialog ilmiah tidak berani. Seorang syekh patut diuji keilmuannya. Panji Gumilang ketika mengeluarkan berbagai macam fatwa, mengeluarkan berbagai macam aturan di dalam ponpesnya, dan itu tidak sesuai dengan keempat imam mazhab, maka itu wajib untuk dipertanggungjawabkan. Dengan cara apa mempertanggungjawabkannya? Berdialog ilmiah dengan orang yang memegang kepada keempat imam mazhab. Agar apa? Agar ketemu jalan keluarnya, dan agar juga tidak membuat ajaran baru di dalam Islam. Panji Gumilang selain membuat ajaran baru, dia juga memperselisihi keempat imam mazhab, memperselisihi Bukhari dan Muslim, memperselisihi hadis Nabi, memperselisihi Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan rokyunya. Betapa berbahayanya, dan ini masih dipercaya dan masih dibela. Ini sungguh luar biasa. Ya, luar biasa ini kalau dibiarkan. Artinya apa? Kita mendiamkan dolalah. Kita mendiamkan kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut dulu. Ngomongin anak-anak, tapi jangan terlalu sering. Nanti menghabiskan biaya. Kalian dengar sendiri? Seorang syekh katanya. Inilah parahnya orang-orang yang sudah didoktrin. Jangankan hanya perihal masuk ke Al-Zaitun. Di demo, Panji Gumilang mendatangkan massa yang lebih banyak, dan massa itu membela Panji Gumilang, dan Panji Gumilang memiliki akses kepada mereka semua. Begitu. Datang pendemo, dia mendatangkan 1.000. Datang 10.000, dia mendatangkan 20.000 massa. Dan ini diancam lagi 50.000, katanya sudah digagalkan. Ya gak apa-apa. Tapi akan ada demo-demo lagi apabila Panji Gumilang dan Al-Zaitun tidak ditutup. Bahkan kita ketahui bersama, FPI juga tidak tinggal diam. Ya, ulama-ulama di Makassar itu yang kemarin saya mereka juga tidak akan tinggal diam. Karena apa? Tuntutannya banyak. Yang pertama, wajib tangkap Panji Gumilang. Yang kedua, bubarkan Al-Zaitun. Artinya apa? Bukan santrinya yang dibubarkan, pengurus-pengurusnya dibubarkan, lalu dimasukkan dengan pengurus-pengurus yang baru, yang dimana itu bisa diawasi langsung oleh MUI, diawasi langsung oleh masyarakat, oleh LSM yang ada, baik itu Muhammadiyah ataupun NU. Terus yang berikutnya, diawasi langsung oleh Kemenak, dan bisa diawasi langsung oleh netizen. Ya, agar tidak ada penyimpangan lagi. Begitu. Dan juga jangan lupa, sengketa tanah. Karena sekarang kasus tanah itu naik. Mas Rona kemarin sudah menghubungi saya, bahwa alhamdulillah, kasus hukumnya mulai berjalan. Artinya apa? 1.200 hektar tanah Panji Gumilang itu perlu dipertanyakan kembali. Karena ada sengketa lahan yang sangat-sangat di situ. Oke teman-teman, jadi itu adalah pernyataan Panji Gumilang yang terbaru. Kira-kira menurut kalian bagaimana?